saya punya becak, ya. Oh, becak. Becak di dalam. Oh iya ada becak. iya, yang ampun. becak. Ada becak. Becak beneran loh. Ya, itu asli dari Jogja yang tua sekali dan saya sudah punya untuk 15 tahun. Kadang-kadang ada orang yang datang dan bilang, oh, is that pedicab for sale? I'm like, oh yeah, boleh. Dia bilang, oh, how much? I'm like, oh, $50,000. Nah kita sekarang kembali lagi di Kudos bersama Irfan Ihsan. Dan saya Dania Iman. Dan ini agak spesial ya Kudos kali ini karena kita seperti ada di Amerika tapi ini bukan Amerika tapi ini adalah Amerika. Ngerti nggak maksudnya? Enggak. Kan? Nggak ngerti maksudnya apa, coba terangkan Dan. Nah ini jadi kita ada di Philadelphia di negara bagian Pennsylvania. Nah ketika kita memasuki sebuah toko atau galeri, ini kok tiba-tiba seperti ada di Bali atau Jogja atau somewhere di Indonesia yang kayaknya semuanya barang-barangnya Indonesia, pernak-perniknya Indonesia. Dan ketika bertemu yang punya, ternyata orang Amerika. Nah orang Amerika banget gitu ya. Kalau misalnya kita bilangnya bule gitu ya. Iya. Tapi pas kita tanya, hi how are you? Apa kabar? Masuk. Gitu bilangnya. Iya, kaget juga sih kok bisa berbahasa Indonesia lancar dan tiba-tiba banyak sekali ada layangan, ada alat-alat makan Indonesia dan batik-batik. Mungkin kita bisa kenalan dengan pemiliknya ya. Ya, langsung saja kalau gitu memperkenalkan diri. Wih, apa kabar? Baik, nah di sini kita ada Laura Kohn. Ya. Ya. Dan Laura ini sebenarnya sih orang Amerika yang kalau misalnya kita lagi ada di jalan ketemu, jangan ngomongin dalam bahasa Indonesia karena dia bisa nyaut. Iya kan kita kan suka ya, wih itu tasnya bagus atau bajunya bagus. Terima kasih. Laura apa kabar Laura? Baik. Terima kasih untuk mengantar saya ke sini. Oh, kamu datang ke sini? Ya. Terima kasih sudah menerima kita sekarang di sini yang bisa melepas kerinduan akan tanah air walaupun hanya sesaat singkat, tapi kita bisa seperti langsung kangen Bali, kangen Jogja, kangen Solo. Kangen rumah lah ya, karena tadi juga disambut dengan musik Indonesia ketika masuk. Iya. Betul. Galeri ini namanya adalah From Bali to Us. Ya, betul. Ya. Ya. Tulisannya tuh From Bali to US. Jadi bisa juga sih dari Bali ke Amerika bisa juga. Ya. Tapi karena dekat dengan hati, jadi kayak lebih pas kalau From Bali to To Us. Us ya. Mungkin Laura bisa cerita ya mengenai galeri ini. Ya, well, sudah 27 tahun yang lalu suami saya Bill dan saya ada lukisan batik. Karena saya pelukis batik, saya bikin lukisan di Indonesia dan saya mau jual dikit lukisan. Di dalam rumah, itu living room, kita ada galeri untuk mungkin 4 hari dekat hari Natal dan bangunan pameran untuk lukisan batik Laura Kohn. Dan juga mungkin dikit jewelry atau topeng dikit-dikit. Saya mengantar teman-teman aja, tidak ada advertising, semua teman datang dan mungkin saya jual 2 atau 3 lukisan cukup itu senang sekali. Tapi karena itu mulai di dalam living room saya dan sudah 27 tahun dan merasa yang sama seperti yang toko ini yang besar sekali dan itu profesional di open to the public, itu merasa seperti living room saya. So I bring people in, invite them dan talk, mungkin overshare, mungkin saya bilang terlalu banyak juga, tapi merasa seperti living room saya. Tapi yang living room campur sama marketplace. Oke. Ya. Oke. Ini memang sih kalau kita masuk ke galeri Laura yang ada di kawasan Chestnut Hill, ini sekitar setengah jam dari kota Philadelphia di Pennsylvania. Ini kita masuk dari awal kita buka pintu, ini benar-benar suasana Bali ya. Ya. Dan di kiri kanan kita bisa menemukan topeng-topeng dari berbagai daerah di Indonesia. Terus pernak-pernik seperti kerajinan perak. Terus nengok lagi ada berbagai patung-patung ukiran dari Bali, dari Jogja, sampai mainan anak-anak catur. Terus kapal itu loh, kapal kata-kata Dari itu yang dari air itu ya. dari Jogja. Itu ada sampai lukisan-lukisan Bali dan wayang udah pasti. Itu ada semua. Jadi benar-benar ini luar biasa ya. Dan ada satu lagi Van yang ketinggalan. Apa tuh? Keramah tamahan Nah. yang selalu dirasakan ketika kita berada di Indonesia itu bisa dirasakan di sini. Ini seperti kayak masuk ke rumah gitu ya. Feel homey gitu Laura. Ya. Nah sebenarnya kalau Laura sendiri itu sebenarnya apa yang bikin
pertama kali jadi jatuh cinta dengan Indonesia? Sulit ya, tapi pertama kali saya datang lewat kapal dari timur sampai ke Bali, kapal Kelabutu yang besar, yang 1,000 orang di sana dan ada 20 orang barat, ya. Semua biasanya di kelas kambing, saya tidak punya uang cukup karena saya orang backpacker dan saya harus kelas kambing dulu juga. Cuma ada 2 orang barat, yang 18 yang di atas, yang kelas 1, orang Belanda dikit 2, dan ada 2 saya dan teman saya, orang Malaysian, saya bertemu di Australia, di kelas kambing. Dan untuk 10 hari, sulit sekali karena itu rough seas. Jadi semua orang Indonesian yang saya bertemu di kapal dan staring at me karena saya hampir 6 feet tall, saya orang besar. saya mau belajar bahasa Indonesia dari itu. So jadi sebelum saya 10 hari dari timur sampai ke Bali, saya belajar bahasa Indonesia. From everyone who stared at me, I made them teach me a word of Indonesian. Wow. Di kapal itu. Ya, karena saya tak bisa kemana saja ya, dan saya sedikit takut karena luar biasa yang kemudian di situ. So waktu saya sampai ke Bali, saya turun dan saya boleh dari mana saya mau ke Ubud, ini apa, di mana ada kamar mandi, yang paling penting. Iya. Ya, dan di Bali saya sampai saya pertama kali untuk 2 bulan karena itu namanya you stay as long as your visa lasts, ya. Yeah. Dan saya ada visa untuk 2 bulan dan di Bali itu agama Hindu. Dan ada offerings, ada pura, semua luar biasa untuk saya. Orang American, saya tidak tahu apa saja ya. Yeah. It was so surreal. Dan juga ada, kalau orang Bali bikin offering, tiap hari ada offering. Dan kasih pakai dupa di lantai. And make a blessing. 1 minit lagi ada anjing memakan nasi. Dan so itu ephemeral. Yeah, the offering, the gift to the gods, the art they make, it's ephemeral. Dan saya pelukis, itu apa saya paling senang, saya jatuh cinta sama itu. Itu karena the act of making, in the process of making, is what I loved. It doesn't matter if it gets eaten by a dog a minute later, it's the act. And so juga saya bikin pameran yang spirit sama dari waktu itu sampai sekarang. In the act of making this pameran, this gallery, if it's genuine, juga authentic dan joyful. Ya. Oke. The spirit translates. Ya. Oke. Jadi memang dalam banget ya. Sebenarnya justru suka dengan Indonesia itu pertama gerbangnya melalui Bali, di mana di situ Laura jadi bisa merasakan jatuh cintanya itu bukan karena hanya keindahan alamnya, bukan, tapi dari ketulusan ya dari orang-orang yang ada di sana di Bali. Dan juga gimana mereka bersatu dengan alam dan sekitarnya gitu, itu membuat Laura jadi kayaknya jatuh cinta dari situ ya startnya ya. Benar, benar. Dan saya untung karena saya tinggal di sana untuk 2 bulan dan waktu saya bertemu satu orang, mereka bawa saya ke tempat lain dan saya bertemu orang lain dan I kept meeting all these people dan seorang saya bertemu dia profesor di Udayana University dan dia bilang, saya punya yayasan kecil dan saya perlu ada orang yang terbantu saya, dan itu aneh sekali karena dia punya yayasan kecil namanya Bali Human Ecology Study Group. Human Ecology orang tidak mengerti apa itu, tapi saya punya bachelor degree dari university kecil in human ecology. Wow, Human jadi pas ecology. banget ya. Ya, itu serendipitous ya. Saya tahu apa itu bilang serendipitous di Indonesia. Seperti kayak kebetulan ya. Ya, benar. Tidak sengaja gitu ya. Itu. So jadi dia baru menerima dia grant untuk hire native English speaker dan dia bilang, kita mau bikin workshop untuk sustainable development and tourism. And jadi saya perlu native English speaker. Kamu mau kerja untuk saya? Sudah, ya. Saya cocok untuk 2 tahun saya kerja untuk dia. Dan saya tiap hari, saya tinggal di Denpasar, tiap hari saya ke Udayana. Saya bisa, bagaimana bilang, I cut through layers of tourism that most tourists don't get to. Ya, karena saya bisa belajar sama orang biasa, bukan di rumah makan, tapi dari professors di university. Ya, jadi itu tadi naik kapal ke Bali nggak turun-turun jadi ya. Betul. Jadi stay di sana 2 tahun. Nah, mempelajari budaya dan juga mengajarkan benar kepada warga di sana begitu ya. Dan sampai akhirnya apa yang mendorong Laura untuk membuka
pameran seperti ini gitu, galeri seperti ini tapi di Amerika gitu. Yeah, karena benarnya saya bertemu banyak orang bilang, oh, I want to go and buy some things and bring them home and sell them so I can buy a ticket to go back. Is that what you did? Enggak. Ya, benarnya karena saya mau jual lukisan saya bikin sendiri, gampang. Saya ada living room, saya put up my lukisan dan orang beli. Tapi saya mau lukisan saya itu batik itu two-dimensional. I mau expose Americans to 3 dimensions. Ya, karya seni 3 jadi saya dimensi. cari apa yang you can pick up and touch. Karena kalau ini ada mirror, Ada itu cermin ya. batik, and someone holds this, pikir, oh, apa itu? Ini kayu batik. Juga siapa bikin? Oh, who made this? Well, who do you think made this? Ada seniman. Oh, mungkin mereka tinggal di Jogja dan bikin hotel Solo. Tapi bagaimana pikir itu makan apa untuk makan pagi yang orang bikin ini? So think about the person who made this. Bukan that it's just an object to sell and to buy, but learn about, mungkin yang punya galeri yang saya beli dari seniman, dan mereka punya 3 anak ke sekolah. Oh ya, anak kecil di sekolah di Indonesia harus ke sekolah 6 hari tiap hari. Orang di Amerika bilang, wah harus ke Sekolah 6 hari. 6 hari itu gila. So, jadi ada conversation tentang it's an access way. They pick this up and they learn about another part of the world. Oh, Ya, oke. Jadi masing-masing benda di sini tuh ada ceritanya tersendiri begitu Ada ya. ceritanya. Dan itu juga yang bikin Laura memulainya dengan lukisan, menjual lukisan 2 dimensi, tapi ada keinginan untuk memperkenalkan karya seni yang 3 dimensi. Kenapa? Karena orang bisa memegang, menyentuh, dan pada saat menyentuh itu langsung orang yang megang itu bisa menyatu dengan apa yang dipegangnya dan bisa melihat apa yang ada di balik dari sebuah karya seni. Cerita mengenai senimannya, mengenai keluarganya gitu ya. Dan itu memang kita rasakan ya begitu kita masuk ke galerinya Laura di sini ya. Iya, dan juga mendengar percakapan ya, karena kan tadi banyak sekali orang yang masuk ke sini, percakapan Laura dengan para pelanggan atau orang-orang yang masuk ya, karena musim liburan juga. Dan ya, orang banyak Amerika loh, banget nih orang internasional, Amerika ya. masyarakat internasional, bukan orang Indonesia ya. Iya, benar. dan masing-masing ini seperti Laura juga tahu cerita-cerita detailnya dari masing-masingnya, mungkin mengenai senimannya, dan juga bendanya ini artinya seperti apa. Tapi ngomong-ngomong ini kan banyak banget ya Van ya. Ini kira-kira ada berapa koleksinya Laura ada di sini? Sulit untuk pikir. Saya pikir mungkin 60 atau 50 atau 60 orang saya beli beda. Ya, ada 2 orang yang bikin burung untuk saya. Terus silver, ada jewelry, mungkin ada 5 orang saya beli seniman, bukan seorang tapi yang kolektif. Ya. Tiap tahun saya pulang ke Indonesia untuk 1 bulan untuk membeli di Bali, Jawa, Lombok, di mana saja saya ada waktu untuk belanja. Dan saya cari dari yang orang membuat dulu. I always go back to keep the relationship going. Tapi terus saya harus lihat untuk orang yang baru. Give new people a chance, but commitment to the artisans I've been working with for 30 tahun. Oke. Jadi ada sekitar 50 sampai 60 seniman. Ya, benar. Yang bekerja sama yang dibawa karyanya ke sini sama Laura, dan itu terus berkesinambungan karena Laura udah kenal akrab. Tapi tadi Laura juga sempat bilang ya, ada saatnya juga mungkin mulai membawa karya-karya seniman baru untuk diperkenalkan ke masyarakat di Amerika di sini ya. Iya. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Jadi rencananya berarti akan ada pulang nanti ke Indonesia nih? Ya, ada benarnya 2 hari yang lalu saya beli karcis untuk pulang gitu. Untung saya. Kita ikut ya Van? Iya. Nanti saya ikut. Ya, saya sedikit malu karena sering saya bilang ke teman saya di Indonesia, saya mau pulang bulan Maret. Mereka bilang, wah, saya dapat bisa pulang itu 10 tahun. Ya, kasihan saya. Ya. Nanti rencananya kemana aja di Indonesia? Tahun ini suami saya ikut karena dia sudah 5 atau 6 tahun saya tidak bisa ke Indonesia sama saya, tapi tahun ini ada waktu. Dan
biasanya waktu saya pulang ke Indonesia, benar ya, saya kerja. Sering, tiap kali saya tidak tiap kali, tapi dulu ada banyak orang bilang, oh kamu baru pulang dari Indonesia, kenapa masih kulit putih? Karena saya bukan santai-santai di pantai, saya harus kerja tiap hari. Tiap hari saya Ada kerjaan juga ya. Ya. Saya punya teman akrab yang dia nyupir saya, tapi asisten. Kadang dan saya tiap pagi mulai jam 8 dan terus sampai jam 6 tiap hari lari di mana saja di Bali. Nganter-nganter gitu ya. Ya, dan belanja dan mobil itu penuh tiap hari dan bawa ke kargo dan drop di kargo dan mulai lagi so tiap down, tapi saya tidak bawa container. Cuma kubik, mungkin 6 atau 7 kubik tiap down. Itu aja. Dan yang menarik ya, saya ingat pernah beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 2 tahun yang lalu ya, ketemu sama Laura, sempat ngobrol juga, dan ternyata Laura itu sempat cerita bahwa karya seni yang dibeli dari seniman itu tuh enggak, kan biasa ada orang datang beli, wah ditawar, diteken, setelah ditawar gitu baru dijual di sini harga tinggi gitu kan ya. Tapi kalau Laura tuh enggak. Kenapa Laura? Malu saya itu karena juga itu namanya living wage ya, karena saya tidak beli 100 biji dari patung, saya cuma mau satu itu, dan juga tidak ada middle person ya. Saya beli dari bapak yang bikin patung, saya bawa ke Amerika dan saya jual langsung ke orang. Jadi saya markup banyak untuk beli, saya harus bayar untuk shipping, itu aja. Suami saya dan saya, kita sewa mobil dan truk dan schlep, we do it all ourselves. So it's lebih baik yang bapak yang saya beli patung dari atau topeng atau apa saja, dia senang sekali ya tiap tahun saya pulang tidak bilang, oh I have to sell to her. Lebih baik, Laura, selamat datang, saya senang bertemu lagi. Jadi benar-benar menghargai hasil karya. Ini gitu. dia nih apresiasi dari warga internasional terhadap karya seniman di Indonesia. Seniman lokal Indonesia. Jadi jangan melulu nawar gitu kan, kita harus tahu di baliknya tuh pembuatannya susah gitu, dan belinya juga mungkin setiap patung kan unik ya. Tapi ngomong-ngomong tadi kan ngantar belanja dan juga Laura juga punya banyak produk di sini. Yang paling biasa dicari sama orang Amerika tuh apa sih, Laura, pernak-pernik dari Indonesia biasanya? Oh sulit ya, karena itu ada phrase saya bilang, mungkin saya mengerti, saya bilang I shop deeply. So saya mulai di pameran dan bukan ada 100 budget untuk yang ini, ada satu. 4 tahun yang lalu kalau kita bikin website online selling waktu itu pandemic, biasanya kalau bikin website itu 100 this, 100 this, but we had 1900 items because I have one of everything. I don't have a lot of everything. So kalau saya bilang I shop deeply, untuk saya kalau mulai di pameran, it looks full. Kalau when the pameran is over, there's very little left, but there still is one of everything. Means that I have a feeling of what people like to buy, and it all ends up the same collection, just smaller at the end of the collection. Oke. Mengerti? Jadi pada saat lagi bikin di website tuh dihitung waktu pandemi kemarin ada sekitar 1.900 item ya yang masuk website ya. Dan yang paling laku, yang paling banyak dibeli, itu biasanya apa? Well itu pasti saya selalu beli, gampang untuk jual perhiasan atau sarung atau kites, tapi layangan juga ya? Ya benar, sulit karena layang juga. Shipping, sulit sekali untuk shipping. Di sini memang menarik sih, di galerinya ada layang-layang ya, yang benar-benar macam-macam, berbentuk burung, ada juga barong, ada katak terbang, ada naga. Tadi kan kita sempat ngobrol juga kalau di Amerika ini juga suka ada festival layang-layang kayak di Indonesia kan. Iya, dan tadi apa Van? Kamu mau nanya? Ini bawanya dari mana? Dari Bali ya rata-rata layang-layang ya? Atau? Ya di sini. Tapi karena kita tinggal di Philadelphia, itu dekat ke New Jersey Shore, ada banyak orang senang yang flying kites di shore, di pantai. Gitu ya. Ini dari Bali? Ya semuanya ini layang-layang dari Bali. Ya dari Bali. teman saya Wayan, dia 3 generations, the third generation udah bikin layang. Wow, 3 generasi bikin layang-layang, dan ini sekarang benar-benar jadi kliennya Laura. Wow. Ya. Cantik-cantik banget sih layang-layangnya ya. Ya.
Terus sementara ada nggak yang paling sulit didapatkan sama Laura? Laura tuh pengen banget ngedapetin karya seni apa misalnya? What is the hardest items that you can get? Well, biasanya tiap tahun kalau untung saya bisa jual antlers. Saya bawa dari sini antler itu dari Kijang. Oh, tanduk ya? Tanduk dari Kijang yang besar. Dan saya bawa ke Bali di desa di Bali, Tampak Siring itu terkenal untuk bone carving. Dan saya ada teman saya Pak Ludur untuk lebih 20 tahun dia bikin antler carving untuk saya. Jadi tiap tahun saya bawa antler yang baru, yang fresh, uncarved. Saya bawa dari sini. Dan dia carving 1 bulan atau lebih. Kadang-kadang saya simpan antler dan setahun lagi saya kembali untuk yang itu karena mungkin itu 2 bulan untuk bikin carving. Dengan Dremel tool, so kalau ke dentist and that dentist drills, ini buat ukir yang sama. Tanduk. Yeah. So jadi saya kalau orang lihat antler saya di sini saya bilang, lain kali kamu harus dokter gigi minta, boleh saya dikit gigi ya. Little dragon. Jadi itu salah Giginya satu. diukir jadi dragon. Itu adalah salah satu yang paling istimewa di sini ya, tanduk kijang Ya. gitu ya. Dan orang senang sekali karena mereka tahu itu dari sini. Juga mungkin ada banyak orang tidak senang hunting, tapi ini antlers dari natural shedding ya. Ya. Jadi saya bawa ke Indonesia, ada carving, bawa kembali ke sini. Jadi itu campur ya, local and exotic at the same Ya. time. Dari So, Amerika diukir di Indonesia. Ya. Dan dibawa Ya. ke sini. Dibawa ke sini lagi. Ya. So untung karena hari ini kita jual antler, so luar biasa. Wow. Ya, cuma 2 kali, mungkin tiap tahun saya jual 1 antler. So itu merasa saya itu karena saya waktu saya jual hari ini saya nangis karena saya bisa bawa kerjaan untuk Pak Nyoman tahun ini karena ada uang cukup saya bisa bawa antler yang baru. So itu continues the circle Yes. Ya. and the fluid economy for them, but also the joy. Ya. Iya. Oh, ngomong-ngomong, Jadi tadi- seneng ya. Iya, jadi senang banget ngomong-ngomong yang tadi ada jual. Tadi aku dapat blessing loh Oh ya. dari Laura. Kenapa Laura? Bisa cerita nggak? Sekarang saya bang nangis lagi. Karena saya senang sekali semua keluarga Pak Ludur. Waktu saya bertemu dia, ada anak kecil sekarang sudah di mahasiswa. Ya, dan dia punya uang cukup untuk kirim anak ke universitas 2. Bukan cuma dari saya, dari orang lain, tapi saya bisa bantu dikit untuk bantu anaknya. Wah, nothing like that feeling to be able to help like that. Juga yang tadi yang beli antler, waktu dia bertemu dia belum pernah ke pameran saya. Ini pertama kali dia masuk sama suami, dan dia lihat di antler dan dia ambil nangis. Dia minta itu. Itu mahal dan saya malu karena itu mahal. She didn't think about it. She's like, I have to have this. So, yeah, it was. It's your match. Ya, saya cuma bawa something. Saya bawa dari Indonesia, orang di sini, dan saya bertemu seperti. Seperti jodoh jadinya. Itu jodoh. Saya lupa kata. Jodoh. Ya, Yeah. itu aja. katanya Ya, ya. I bring them together and they match. Doesn't matter. Mungkin itu yang burung cuma murah sekali atau antler yang mahal. Kalau saya bisa bawa mereka. Mempertemukan. Mempertemukannya. Ya. Jadi kita udah dengerin tadi ya ceritanya dari Laura juga, merupakan sebuah kepuasan tersendiri yang benar-benar dalam pada saat akhirnya bisa membawa hasil karya dari para pengrajin di Indonesia, dibawa ke Amerika dan berhasil bertemu dengan pembeli, barang itu dibeli. Jadi sepertinya benar-benar hasil karya dari seniman di Indonesia itu tuh akhirnya sampai Ke gitu ya. tangan yang memang sudah menginginkannya mungkin ya. Dan di sini perantaranya melalui Laura, dan ini kepuasan batin yang selalu akhirnya membawa Laura terus membawa lagi dari Indonesia ya, dan juga Betul. Ya. Betul. Untuk melakukan ini terus ya. Ya. ya, dan tadi juga memang pas kita lagi di sini ini tadi ada yang beli hasil karya itu tadi dari tanduk kijang yang kemudian diukir Iya. ya. Iya. Wah, oke. Laura boleh tahu nggak berapa harga paling mahal yang ada di sini, Laura, yang mungkin sampai segitunya orang Amerika tuh kayaknya
saking dia menghargai gitu ya, nggak jadi masalah gitu. Apakah itu tadi? Ya. Ada saya untung karena ada koleksi dari teman saya dulu. Ada yang ikat yang dari Sumba, mungkin sekitar $5,000 ya. Wow. Tapi luar biasa saya bisa jual dan saya coba untuk jual. Apa Kalau itu? Ikat. Yang Ikat. ikat dari Ikat Sumba. Sumba? Ya, tapi yang mungkin 50 tahun yang lalu. Dari yang asli ikat. Masih you bisa beli hari ini, tapi sekarang saya udah susah saya ya, bisa udah beli. langka ya. Ya, tapi juga saya tak punya uang cukup untuk beli itu yang saya inherit the koleksi. Dan juga ada patung yang gede, ada yang di depan, ada Buddha yang hampir 1 meter, yang gorgeous. Dan benarnya saya tak mau jual, rahasia tak bilang ke suami saya karena saya mau di rumah saya. Kalau ada orang bilang, juga saya punya becak, ya. Oh, beca. Beca di dalam. Oh iya, ada beca. Iya, yang ampun. beca. Ada beca. Beca beneran loh. Ya, itu asli dari Jogja yang tua sekali dan saya sudah punya untuk 15 tahun. Kadang-kadang ada orang yang datang dan bilang, oh, is that pedicab for sale? I'm like, oh yeah, boleh. Dia bilang, oh, how much? I'm like, oh, $50,000. It's like a car. I'm like, Iya loh, beca. Yang asli. Berfungsi. oh ya. Tapi saya tak punya, ya harus calves, like seperti, melons ya. Yeah. Saya tidak berat cukup untuk saya. Mungkin downhill. Tapi yang rem tidak bagus. Aduh, seru-seru. Nah, Laura, tempat ini juga kerap mengadakan acara dengan mengajak komunitas Indonesia. Ya, benar. Mungkin Laura bisa cerita. Untuk memperkenalkan budaya Indonesia ya. Ya. Karena ada di Philadelphia kita untung ada hampir 5,000 orang Indonesian tinggal di South Philadelphia. Itu seperti satu desa. Kampung. Suatu kampung Indonesia. Ya, Indonesia, benar. Ya. So itu untuk saya, untuk juga ada banyak anak yang besarkan di sini, lahir di sini dan besarkan di sini dan belum bisa pulang ke Indonesia dan punya ibu dan bapak bilang, oh, I wish my kids would really understand batik atau yang kebudayaan di Indonesia. Dan dulu saya malu karena saya orang Barat, saya tidak mau mengajar batik. Lebih baik orang Indonesia mengajar batik. Tapi tidak ada orang Indonesia di dalam Philadelphia bisa mengajar batik untuk anak Indonesia. So jadi saya coba. Terus seperti yang reaksi biasanya dari Indonesian teman bilang, you're more Indonesian than we are. Iya loh, Laura lebih dari Indonesia daripada orang Indonesia saya rasa. Lihat aja semua kita bisa nemuin di sini. Iya, dan kenal, tahu artinya, cerita di balik dari karya seni ini gitu. Betul loh, kita tahu juga, orang tadi saya juga baru lihat banyak alat-alat musik dari tradisional Indonesia dari berbagai daerah. Yang biasanya yang ngelihat doang gambar TV, di sini ada loh. Dan ternyata namanya ini. Bisa kita coba, bisa kita mainin, bisa kita beli. Iya, gitu. benar-benar. Jadi memang sering ada acara ya, nari. Ya, benar. Makanan gitu ya. Betul. Juga ada film. Kalau itu penting, all the dimensions ya, the different senses. Ada makanan, ada menari, ada menyanyi. Whatever we can do to trigger awareness in different senses. So, dan kadang-kadang orang Indonesia tidak dari Philadelphia tapi mungkin dari Virginia ada libur di sini dan jalan lewat galeri saya dan bilang, saya dengar mereka di sini bicara bahasa Indonesia dan saya bilang, oh hello ibu, ini welcome to Bali. Mereka, kenapa kamu bisa bicara bahasa Indonesia? So jadi for not Philadelphia residents too, they find me. It's just, kita bilang dia kalau ada magnet itu a gravitational pull. Ya, menarik. Dan yang orang yang bule, yang orang asing yang datang, orang American yang datang ke galeri saya, pasti mereka they feel the pull. Mereka mau ke travel tapi mungkin tidak punya uang atau waktu. Itu lebih gampang. Cuma harus ke galeri saya atau From Bali to Us karena it's elemental. You can feel it. Untuk escape mungkin ya. Yeah. Dan expand your mind. So kita bilang our motto is building bridges. Lebih baik dari sini sampai ke Indonesia, Indonesia ke sini, Indonesia ke di mana saja. It's about connecting, being a global citizen. Oke. Kalau reaksi dari warga Amerikanya sendiri gimana? Tahun ini ada banyak orang bilang kalau masuk, they feel elevated, they feel this transferred spirit, ya. Tapi juga ada dulu, mungkin waktu saya mulai 20 atau lebih tahun yang lalu, orang bilang
where is Indonesia? Ya, so tiap waktu saya bangunan pameran saya ada maps. Itu penting sekali. Here's the map of Indonesia. It's halfway around the world. Saya kasih education begitu. So ada banyak orang tahu Bali. Yeah, it's a better press agent than the rest of Indonesia. So karena saya selalu bilang saya tinggal di Bali, juga saya tinggal di Jogja. Karena Jawa itu penting sekali orang harus learn about. Oke. Kalau gitu terima kasih Laura udah menyiapkan waktunya ngobrol-ngobrol bersama kita di sini yang membuka mata kita juga gitu bahwa yang namanya budaya Indonesia itu begitu kaya, sangat kaya. Sampai kadang buat orang Indonesia yang lama tinggal di Indonesia tuh kadang suka malah agak sedikit kurang menyadarinya. Tapi pada saat kita berada di luar negeri seperti di Amerika, kita baru merasakan, kaya banget ya. Apalagi pada saat masuk ke satu tempat, satu galeri seperti galeri Laura ini, From Bali to Us, di mana kita bisa melihat hasil karya seni Indonesia ini digelar di satu galeri yang benar-benar membuka mata kita, wawasan kita, dan juga wow gitu ya, ada perasaan semakin bangga. Betul, kadang kan kita kalau melihat di Indonesia, wah ini udah sering melihat lewat gitu ya, tapi ketika melihatnya ada di negara lain, ini merupakan suatu kebanggaan juga. Bagi warga Indonesia yang ada di sini gitu, bisa melihat, oh ada di sini, oh bisa bahasa Indonesia gitu kan. Jadi terima kasih sekali lagi buat Laura. Terima kasih banyak. Buat waktunya dan juga buat membuat kita semakin cinta sama Indonesia. Ya, terima kasih juga. Terima kasih juga. Wah. Sukses terus buat Laura. Kalau gitu kudosnya sampai di sini dulu. Kita pamit ya. Irfan Ihsan, Dania Iman, dan Ibu Laura. Ibu Laura, terima kasih. Mbak Laura deh, Mbak Laura. Ya lebih baik Mbak Laura ya. Hotel Laura itu. Dan juga Ronan Zakaria, Rianto Buryanto, kita pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi Terima kasih. di Kudos berikutnya. Bye-bye. Bye.